sedikit berbagi rahasia ternak ayam kampung rumahan, teman-teman. Rahasia untuk membuat ayam-ayam kita sehat, tidak gampang sakit meskipun tanpa vaksin, tanpa memberi vitamin, intinya tanpa bahan kimia, teman-teman, dan segala macam penyakit, menghindari segala macam penyakit. Di sini Cak Tre mau berbagi pengalaman itu, gimana caranya Cak Tre itu membuat ayam-ayamnya sehat tanpa harus divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Tres, peternak ayam mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Semua peternak pasti mengharapkan yang namanya ayam-ayam itu sehat, teman-teman. Ayam-ayam sehat tidak gampang sakit dan tidak gampang terserang penyakit, dan apapun usaha mereka pasti mereka lakukan, usaha apapun pasti mereka lakukan demi ayam-ayam mereka itu sehat, tumbuh sehat dan cepat besar, teman-teman. Untuk skala ternak ayam skala besar dengan ayam yang jumlah yang banyak, tentu mereka pasti menggunakan vaksin, teman-teman. Itu pasti, karena kan ternak ayamnya juga skala besar. Kalau menggunakan vaksin kan intinya tidak begitu merepotkan karena sifatnya kan praktis. Sedangkan untuk peternak ayam rumahan seperti kita ini, apalagi dengan modal kecil, kita harus pintar-pintar, teman-teman, untuk menekan semua biaya, termasuk biaya vaksin itu sendiri. Kalau kita tidak bisa menekan itu semua, pasti yang pasti keuntungan di dalam ternak ayam rumahan tidak akan mendapatkan hasil ataupun keuntungan yang sesuai dengan harapan kita. Makanya di sini Cak Tres mau berbagi sedikit pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi Cak Tres, gimana caranya membuat ayam-ayam yang sehat tanpa vaksin, tanpa vitamin, ininya tanpa bahan kimia, teman-teman. Cukup praktis, bahan-bahan itu mudah didapat, simpel, dan yang pasti murah, teman-teman. Di sini Cak Tres cukup menggunakan jamu-jamu tradisional, teman-teman, yaitu sifatnya kita memanfaatkan ramuan-ramuan tradisional nenek moyang kita dulu, seperti empon-empon, sebangsanya kunir, temulawak, temu blonye, kencur, jahe, dan sebagainya. Itu semua kita olah, teman-teman, untuk dijadikan jamu-jamu tradisional yang nantinya bahan-bahan itu kita berikan, teman-teman, ke ayam yang kita pelihara. Itu bisa diberikan di air minum atau dicampur pas di dalam kita pembuatan pakan alternatif ayam kita. Tapi karena sifatnya herbal, itu sifatnya kan mencegah, teman-teman. Sifatnya itu mencegah, tidak dapat mengobati. Makanya di sini untuk menjaga ayam-ayam kita sehat, kita memberi jamu-jamu tradisional itu sejak dini, teman-teman, sejak di masa pengopanan. Intinya ayam itu sejak DOC itu kita berikan, kita campurkan ke air minumnya. Dan insya Allah dengan cara itu, dan setelah sudah saya praktekkan berdasarkan praktekan di peternakan ayam Cak Tres, terbukti ayam-ayam itu Cak Tres pelihara itu sehat-sehat, teman-teman. Imunnya ayam itu cukup baik. Selain itu kita harus menjaga memberi pakan secara teratur, teman-teman, yang dimaksudkan agar nantinya sistem di dalam pencernaan ayam yang kita pelihara itu, sistem pencernaannya itu bagus, teman-teman. Selain itu juga kita di sini harus menjaga kualitas pakan dari gizi, nutrisi, dan gizi yang dibutuhkan ayam. Selain itu, teman-teman nanti juga memberi pakan itu jangan gonta-ganti, teman-teman. Intinya kita membuat pakan dengan
apa ya, maksudnya gini teman-teman, membuat pakan itu jangan ganti-ganti, kita menggunakan pakan itu standarnya ya seperti itu terus agar nantinya ayam kita tidak, pas waktu makan itu tidak menyesuaikan dengan pakan yang mereka makan. Jadi tidak, sudah intinya sudah ayam kita sudah terbiasa dengan pakan itu, jangan sampai diganti dengan pakannya lain agar tidak terjadi ayam kita terjadi stres teman-teman di dalam, sistem pemberian pakan. Selain itu juga nanti teman-teman juga harus memperhatikan, memberi obat cacing secara berkala, takutnya nanti walaupun nafsu makan ayam itu tinggi, kalau ayam cacingan secara otomatis kan nutrisi dan gizi dari pakan yang kita berikan ke ayam-ayam kita itu tidak masuk tidak terserap oleh tubuh ayam melainkan oleh cacing-cacing ayam, sehingga ayam kita itu nanti bisa terjadi kurus atau kurang asupan gizi. Yang terjadi ayam kita bisa ngedrop teman-teman, dan itu bisa terjadi suatu kematian. Selain itu tidak cukup di situ teman-teman, selain itu kita harus menjaga tempat di mana aktivitas, tempat atau kandang ayam, tempat aktivitas ayam itu keseharian teman-teman, karena kita tahu bahwa ayam yang kita pelihara di kandang itu, makan di situ, buang kotoran di situ, secara otomatis kan, dari kotoran itu menimbulkan, bau amonia teman-teman. Bau amonia yang dihasilkan atau gas, sebangsanya gas yang dihasilkan oleh kotoran itu sendiri. Makanya di sini kita menjaga kandang kita agar tidak terjadi bau amonia. Ya dengan langkah ya kita pemeliharaan kita membersihkan kandang ayam itu secara rutin teman-teman, dengan cara ya kita membuang kotorannya teman-teman. Selain itu di situ kita usahakan di kandang ayam yang tempat kita memelihara ayam itu sinar mataharinya bisa masuk teman-teman, yang dimaksudkan agar nantinya kotoran-kotoran ayam itu, yang basah-basah itu cepat kering teman-teman. Selain itu di kandang itu jika, kita juga mengusahakan teman-teman, sirkulasi udara di dalam kandang itu agar, bagus teman-teman, intinya bisa sirkulasinya bagus, seumpama terjadi bau amonia, mudah diurai oleh udara-udara itu sendiri, jadi bergantilah udaranya. Jadi, bau amonia yang ada di kandang itu cepat terurai teman-teman. Selain itu kita juga, harus memberi perawatan ke kandang kita dengan langkah ya kita bisa menaburkan, abu-abu gamping yang dimasukkan seperti abu belerang, itu kita taburkan di kandang, itu berfungsi untuk mencegah kandang-kandang kita agar terhindar dari, virus-virus ayam yang mematikan. Sedangkan untuk, perawatan DOC teman-teman, perawatan DOC di sini kita, kalau Cakris menggunakan kardus teman-teman, karena kardus itu kan sifatnya itu masih netral, jadi sekali pakai bisa kita langsung kita buang. Jadi di sini pas kita merawat DOC atau anak ayam yang baru menetas, teman-teman bisa menggunakan kardus dengan alas mungkin koran, yang dimaksudkan agar nanti, di dalam proses kita merawat DOC, itu kan dalam tempo waktu perawatan secara otomatis kan kotorannya DOC itu juga di dalam kardus itu. Jika alasnya kita menggunakan koran secara otomatis kan mudahnya nanti kita membersihkan, tempat merawat DOC itu dengan langkah kita tinggal mengambil korannya, yang kotor itu terus kita ganti dengan koran yang baru, koran yang kotor itu terus kita buang teman-teman. Jadi, simpel dan praktis. Selain itu di dalam pengopanan tempat merawat DOC atau anak ayam itu sendiri, teman-teman juga mengusahakan, pas memberi air minum di dalamnya itu jangan sampai tumpah teman-teman. Jika nanti tumpah, takutnya nanti, membasahi tempat DOC atau anak ayam itu sendiri, sehingga tingkat kelembapan di dalam, ruangan itu sangat tinggi dan ayam kita bisa kedinginan teman-teman.
Dan semoga cara ini berdasarkan pengalaman Chatris, gimana cara merawat ayamnya agar tetap sehat tanpa vaksin, tanpa vitamin. Intinya ayam-ayam kita bisa sehat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.